software toko. Berikut ini adalah panduan software toko mulai dari mendapatkan installernya, menginstal dan menggunakannya. Untuk mendapatkan installer, kita buka website idstripaplikasi.com. Di sini akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita cari software toko. Di sini kita menemukan ID Toko 5 Solution software toko. ID 003 ini kodenya. Di sini ada tombol download untuk mendapatkan installernya. Kita klik tombol download ini. Kita mulai mendownload. Untuk melihat detail penjelasannya bisa di sini. Software toko adalah program aplikasi untuk kebutuhan toko, untuk proses pendataan barang di toko, pendataan pemasok barang atau supplier, pendataan pelanggan, transaksi pembelian kepada supplier, transaksi penjualan kepada pelanggan, serta cetak nota, serta berbagai laporan yang ada. Baik, di sini akan ditunjukkan gimana cara menginstalnya. Kita klik installer yang telah kita download, kita double klik installernya ini, klik run. Kemudian kita klik more info. Kemudian kita klik run anyway. Kemudian kita ikuti instruksi berikutnya. Jika ada pertanyaan apakah dijalankan apa tidak dalam bentuk bahasa Inggris, kita klik yes. Kemudian klik next, install, next, finish. Kita buka di desktop. Ini sudah berhasil di-download. Kita klik kanan properti, kemudian klik compatibility di sini. Ini kita pastikan kita centang run this program in compatibility mode for Windows XP. Kita pilih Windows XP Service Pack 2 atau Windows XP Service Pack 3. Klik apply, kemudian klik OK. Setelah itu kita jalankan softwarenya. Double klik. Kemudian secara default ada username-nya master, password dikosongi, langsung klik login. Nah, seperti ini tampilan dari software toko. Di sini ada jendela registrasi. Jika kita membeli kode registrasi, kita bisa mengirimkan SMS dengan format order pagar PPC pagar ID 003 pagar kirim ke nomor ini 0822 648 88444 atau ke nomor 0857 360 23 555 atau ke nomor yang lainnya yang tertera di website. Jika kita belum beli dulu, untuk mencoba terlebih dahulu kita close dulu. Kemudian di sini ada judulnya ID Toko 5 Solution software toko atau judul-judul yang lainnya yang kodenya pokoknya ID 003. Di sini ada tab master dan ada tab transaksi. Di sini juga ada panah ini untuk pengaturan. Di bagian master kita bisa mengisikan data master di toko seperti master data barang, master data supplier, master data pelanggan, sales. Kemudian ada tab transaksi berisi untuk transaksi pembelian, transaksi penjualan, hutang, piutang, biaya cash flow, bayar hutang dan bayar piutang. Di sini saya akan jelaskan apa itu data barang. Data barang ini digunakan untuk mendata barang-barang yang ada di toko. Bagian supplier digunakan untuk mendata pemasok yang memasok barang dagangan ke toko, misalkan untuk toko yang lebih besar, untuk kulaan, atau sales yang datang ke toko kita, atau siapa saja, tetangga dan sebagainya yang memasok barang dagangan yang kita jual di toko kita. Kemudian pelanggan digunakan untuk mendata para pelanggan yang biasa belanja ke toko kita. Kemudian sales digunakan untuk mendata para sales yang bekerja di toko kita. Kemudian pada bagian transaksi untuk pembelian digunakan untuk kulakan barang kepada supplier untuk untuk mendata kulakan. Di sini nanti kalau input transaksi pembelian kita transaksinya kepada supplier, kemudian kita akan menambah data barang di toko kita.
Jika kita transaksinya tunai, maka kas di toko kita akan berkurang. Jika transaksinya tidak tunai atau hutang, maka hutang kita akan bertambah. Untuk menggunakannya, masuk ke bagian pembelian ini. Kemudian ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini digunakan untuk menjual barang dagangan pada pelanggan. Yang mana jika kita melakukan transaksi penjualan, maka barang yang ada di toko kita akan berkurang jumlahnya. Lalu kas kita akan bertambah jika transaksinya tunai, dan piutang kita akan bertambah jika transaksinya tidak tunai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatur nama toko, identitasnya, alamatnya, dan sebagainya. Nanti akan tampil di struk atau nota dan juga di tampilan di software ini. Untuk keperluan tersebut masuk ke pengaturan, kemudian kita klik bagian pengaturan header, klik ubah, kemudian kita isikan dengan nama toko kita. Misalkan nama tokonya siapa? Misalkan toko Sumber Bahagia, misalkan seperti itu, atau misalkan toko Rezeki Lancar, atau toko Maju Jaya, atau toko Jaya Abadi, atau toko apa sajalah sesuai nama toko Anda. Misalkan toko Paijo Jaya, misalkan nama Anda ini, atau toko Rudi Jaya, misalkan nama Anda Rudi, atau mungkin toko Tony Jaya jika nama Anda Tony, atau mungkin toko nama Anda misalkan Wagiman, misalkan toko Wagiman Jaya Abadi, atau suka-suka Anda membuat nama tokonya. Di sini saya contohkan nama tokonya adalah Toko Maju Jaya. Kemudian alamat tokonya di baris 2 ini misalkan adalah Jalan Veteran No 321 Kota. Nama kotanya apa? Misalkan nama kotanya Kotamu. Kan nama kota kan macam-macam. Nanti sesuaikan saja dengan nama kota Anda, alamat Anda. Misalkan teleponnya ini, misalkan atau WhatsApp, atau juga boleh, misalkan telepon aja, atau WhatsApp informasi. Ini kan permisalan saja, nanti Anda isikan apa suka-suka Anda. Kemudian untuk bagian footernya misalkan terima kasih atas kunjungan Anda, atau mungkin diberikan lebih lengkap lagi, misalkan seperti ini. Periksa barang sebelum dibeli. Jadi nanti pelanggan biar meriksa dulu. Periksa barang sebelum dibeli. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Misalkan seperti itu juga bisa, atau Anda isikan dengan promosi toko Anda, misalkan beli makin banyak, harga makin murah, atau apa, suka-suka Anda. Diisikan di footer ini. Yang penting di softwarenya ini sudah disediakan fasilitasnya. Nanti penggunaannya suka-suka Anda, suka-suka penggunanya. Jadi di softwarenya disediakan. Misalkan gini, diisikan beli makin banyak, harga makin murah, atau misalkan gini, misalkan terima kasih atas kunjungan Anda, gini aja lah, ini yang lebih umum ya. Terima kasih atas kunjungan Anda, gini aja. Anda itu biasanya kalau di bahasa Indonesia waktu sekolah dulu ada penjelasan kalau sapaan itu awalan hurufnya menggunakan kapital, maka kita
untuk kata Anda ini kita buat huruf besar. Jadi yang huruf besar itu yang pada karakter pertama yaitu T. Terima kasih atas kunjungan Anda. Yang lain kecil semua, yang besar hanya 2 huruf yaitu T. Terima kasih. Bagian T paling depan ini T-nya besar, kemudian yang lainnya kecil, kemudian Anda, A-nya besar, lainnya kecil. Nah, untuk kalimat biasanya kalau di bahasa Indonesia itu menggunakan akhiran titik. Anggap saja ini bukan kalimat, jadi tidak perlu dikasih titik karena nanti terkesan gimana, karena umumnya kan tanpa titik. Jadi ya memang anggap aja ini bukan kalimat, soalnya karena kalimat itu selalu diakhiri dengan titik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Tapi kalau Anda berikan titik juga tidak apa-apa. Klik simpan. Di sini sudah terganti menjadi Toko Maju Jaya, Jalan Veteran No 3-1 Kotamu. WhatsApp info ini. Di sini sudah kita lakukan pengaturan untuk header. Kemudian untuk hak akses pengguna, misalkan di toko Anda ada beberapa karyawan yang menjadi kasir atau menjadi operator, itu bisa dimasukkan di sini hak akses pengguna, tambah, kemudian nama karyawannya siapa, dimasukkan di sini, hak aksesnya apa aja, nanti disimpan. Di sini saya berikan contoh saja, misalkan namanya, misalkan Anda punya kasir namanya siapa ya? Misalkan namanya Dewi. Hak aksesnya dia hanya pada penjualan, ya dicentang aja penjualan ini. Yang lainnya tidak. Itu aja contoh saja. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian lokasi database. Jadi kalau Anda misalkan menggunakan satu komputer saja, maka databasenya berada di satu komputer yang sama dengan yang digunakan kasir ini. Jadi biasanya ini jika digunakan sendiri, maka segala sesuatunya ada di komputer yang sedang digunakan. Jika Anda menggunakan beberapa komputer, maka bisa digunakan LAN atau jaringan. Nanti databasenya diletakkan di salah satu komputer, kemudian di-sharing foldernya biar bisa diakses dari komputer lain. Kemudian komputer lain yang menggunakan database dari jaringan tersebut masuk melalui sini databasenya. Di lokasi database itu, klik lokasi database, kemudian pilih lokasi database, kemudian klik yang ada di jaringan, kemudian oke, kemudian login lagi, maka databasenya mengikuti database di jaringan, jadi bisa koneksi LAN. Kemudian jika data Anda sudah banyak sekali, misalkan Anda ingin menghapus data yang ada di contoh sini, di sini kan sudah disediakan contoh data barang, misalkan ada Rexona, ada Ultramil, ada macam-macam. Di situ jika ingin menghapus satu-satu bisa dari master barang, jika ingin menghapus secara massal langsung bisa melalui pengaturan ini, kemudian klik hapus data. Nah, di sini ada hapus seluruh data barang dalam kurung ini 22 data. Klik hapus, nanti bisa terhapus secara keseluruhan. Atau jika sudah digunakan agak lama, misalkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, datanya sudah menumpuk banyak, maka softwarenya akan menjadi lebih lambat daripada ketika masih awal digunakan, karena makin banyak datanya, maka loadingnya akan semakin lama. Sama seperti kita punya handphone, jika pesan SMS atau pesan WhatsApp atau foto atau apa, jika datanya sudah sangat banyak, maka handphone itu akan lambat. Begitu juga dengan software ini, ketika datanya sudah sangat banyak, misalkan sehari transaksinya ada 100, misalkan per orang, misalkan rata-rata beli 5 item barang atau 10 item barang, berarti per hari itu sudah penambahan data transaksi penjualan detail itu sudah sekitar 500 item sampai 1000 item. Jika 1 tahun tinggal mengalikan 365 atau 300 berapa itu, maka datanya makin lama makin menumpuk banyak dan software ini akan semakin lambat. Nah, solusinya biar lebih bisa cepat lagi, maka data penjualan yang sudah misalkan di akhir periode kita sudah tidak perlu lagi data tersebut, kita hapus saja melalui fitur hapus data ini.
Terima kasih, pada bagian pengaturan sudah selesai. Kemudian kita akan menunjukkan bagaimana cara mendata barang. Di sini kita akan mendata barang-barang yang dijual di toko kita. Kita klik data barang ini, kemudian klik tambah. Kita bisa menggunakan keyboard untuk mengetik kode-kode di sini. Kita bisa, jika kita tidak menggunakan scanner barcode untuk transaksi penjualannya, atau barang-barang yang kita jual bukan barang-barang yang ada barcode-nya, maka kita bisa klik auto. Ini nanti akan terbuat kode secara otomatis kodenya. Tapi jika kita berjualan barang yang sudah ada barcode-nya dari barang tersebut, kita bisa menggunakan scanner barcode aja biar lebih cepat input datanya. Tapi diketik pakai keyboard juga bisa, tapi nanti lama. Kita contohkan untuk mendata barang. Misalkan kita ingin mendata, sebentar saya carikan barang dulu. Mohon maaf agak lama. Di sini sudah saya siapkan scanner barcode-nya, kemudian akan saya tancapkan ke USB. Kemudian kita scan pada bagian label barcode-nya, ini contohnya. Nah, kodenya akan terketik otomatis. Untuk di master barang ini kita harus mengetikkan secara manual nama barangnya. Di sini saya contohkan Rexona Advanced Whitening. Untuk kategori ini kita bisa pilih di sini, kemudian macam-macamnya ini bisa kita tambah. Bisa kita untuk menambahkannya, misalkan contoh saja ya, ini misalkan kita menambahkan bumbu. Klik tombol tambah ini. Untuk menghapus, klik dulu mau yang mau dihapus, kemudian klik tombol min ini. Ini contoh aja. Begitu juga dengan satuan. Misalkan ini harga belinya 15.000. Harga jualnya misalkan 18.000. Stoknya misalkan kosong, Man. Ini contoh saja. Ini sudah masuk. Coba saya cari Rexona yang barusan saja saya masukkan. Nah, ini Advance. Sudah masuk ya ini. Demikian panduan untuk mengenai input data di bagian master barang. Untuk supplier, untuk memasukkan datanya sama dengan data barang, begitu juga dengan pelanggan dan sales. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembelian, cara mendata pembelian. Jika kita kulakan barang pada supplier, dari supplier itu baik dari sales yang keliling ke toko kita, atau mungkin kita kulakan ke toko yang lebih besar, atau kita kulakan ke toko grosir, atau kita kulakan ke pabrik dan sebagainya. Untuk mendata tersebut kita masuk ke pembelian, kemudian input transaksi pembelian baru.
Di sini jika kita melakukan pembelian ini, maka data barang yang ada di toko kita akan bertambah. Kas kita akan berkurang jika dibayar tunai, dan hutang kita akan bertambah jika dibayar kredit. Misalkan kita pilih suppliernya siapa, supplier contoh satu ini, barang yang kita beli apa, misalkan ini bisa pakai scan barcode, bisa kita cari langsung di sini. Misalkan kita keluarkan Rexona, bentar, belum ada. Nah, kita misalkan kulakan 50 buah, totalnya 750.000. Kita bayarnya misalkan kredit selama 30 hari, klik simpan. Ini masuk di sini. Transaksinya kredit. Maka karena kita pembeliannya tidak tunai, maka akan menambah hutang. Kita punya hutang 750.000. Maka stok barang kita tadi yang 0 sekarang menjadi bertambah. Kita coba cari Rexona. Nih. Demikian panduan pada bagian pembelian. Kemudian ketika kita menjual barang pada pelanggan, yaitu penjualan di toko, kita menggunakan menu kasir, yaitu pada bagian menu penjualan ini, kemudian input transaksi penjualan baru. Misalkan kita membeli, kita scan ya di sini, membeli Ultramil coklat, misalkan beli 1, kita ketik 1 itu, kemudian kita tekan enter di keyboard, enter. Misalkan kita beli Gatsby ini, oh belum terdata, Gatsby belum ada. Ntar saya carikan barang lain yang sudah saya masukkan. Sebagai contoh ini, Jawara sambal extra hot 250 ml. Misalkan kita membeli 5, kita ketikkan 5, kemudian kita tekan enter di keyboard, enter. Untuk proses pembayarannya, jika tunai maka tunai kredit ini ya tunai, biarkan gitu. Kalau misalkan kredit ya diganti kredit, kemudian berapa lama. Kemudian jika tunai kita inputkan berapa pembayarannya, misalkan 80.000. Kemudian tekan tombol F3 atau simpan, ini pakai keyboard bisa, kita klik bisa, simpan. Kemudian bisa cetak ke printer. Demikian tutorial pada bagian penjualan. Kemudian kita tadi untuk pembeliannya adalah tidak tunai atau hutang, yaitu kredit. Jika kita membayar angsuran, misalkan kita bayar langsung lunas atau kita bayar angsurannya berapa dulu, kita masuk ke bayar hutang. Klik input bayar hutang. Kemudian kita cari hutang yang akan kita bayar. Kita bayar berapa? Misalkan kalau kita bayar 700.000, berarti kurang 50.000 belum lunas. Misalkan kita bayar 750.000 lunas, berarti simpan, cetak. Ketika kita membayar hutang, maka kas kita akan berkurang. Kita bisa melihat aliran kas di bagian cash flow. Mengenai piutang, ini
penggunaannya sama dengan yang hutang, hanya saja kalau piutang adalah ketika kita menjual secara tidak tunai maka akan menambah piutang. Jadi kita punya uang yang masih di bawah pelanggan, yaitu pelanggan punya kewajiban pada kita, itu piutang. Demikian tutorial mengenai software toko, kodenya ID003. Untuk melakukan pembelian kita bisa membuka website ID aplikasi id-aplikasi.com. Untuk langkah-langkah pembeliannya bisa dibuka di website, bisa melalui SMS itu. Formatnya ini bisa per PC, bisa full unlimited. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.